muda ini yang selama ini harus mengetahui sejak dini sebetulnya tentang kebudayaan daerah Lampung ini. Iya. Abang punya keinginan apa sih dengan DKL yang sekarang sudah banyak sekali kegiatan, selalu ada pameran, selalu ada kegiatan, baik itu pelatihan dalam segala macam seni itu. Secara pribadi abang pengennya apa sih dengan adanya DKL ini? Ya, kita kan setiap hari ya, masing-masing komite ini kan kantornya di sini, akan menampung semua persoalan atau keluhan yang dihadapi oleh seniman. Artinya kalau kita berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi, artinya kita akan memberikan kontribusi yang banyak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. pemirsa, saat ini saya berada di lobi Gedung Dewan Kesenian Lampung yang berada di kompleks PKWR Wai Halim. Nah, di sini sedang berlangsung pameran yang diberi nama Gelora 70. Dan ini merupakan bagian dari sebuah rangkaian acara besar yang bertajuk Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, kita pengen gali lebih jauh apakah itu yang dimaksud dengan PKD dan lain-lain, kegiatannya apa saja dan kapan digelarnya. Saya langsung bersama dengan Ketua Dewan Kesenian Lampung, ada Profesor Satria Bangsawan. Assalamualaikum Bang Satria. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Ya. Waktunya sudah diambil, diculik ke sini. Iya, sama-sama. Bang Satria mungkin bisa dijelaskan Bang tentang Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD. Kalau nggak salah ini baru pertama kali ya? Ya, jadi Pekan Kebudayaan Daerah Lampung ini adalah salah satu ajang atau event yang digagas oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung lewat Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan Dewan Kesenian Lampung. Yang tujuannya adalah untuk mempromosikan, memperkenalkan, mengingatkan masyarakat sekaligus melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang hidup di Provinsi Lampung ini, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi orang banyak dan khususnya para generasi muda yang selama ini barangkali tidak mengenal sebetulnya seperti apa tentang kebudayaan Lampung. Kebudayaan Lampung. Ini kan baru pertama dan ini sebenarnya merupakan program dari Dinas atau DKL atau gimana Bang? Iya, jadi ini baru pertama, tetapi sebetulnya ada Pekan Kebudayaan Nasional yang sudah berlangsung di daerah-daerah lain dan khususnya Lampung baru pertama kali. Kenapa? Karena kemarin kan kita sedang dilanda COVID-19 sehingga kita tidak bisa menjalankan program ini atau Pekan Kebudayaan Daerah ini. Nah, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan kolaborasi antara Dewan Kesenian Lampung dengan pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan. Dan ini baru pertama kali. Harapannya bahwa ini adalah tonggak sejarah tahun pertama dan akan dilangsungkan pada tahun-tahun berikutnya. Oh ya, oke. Jadi menjadi agenda tahunan. Ya, betul. Nah, kalau untuk DKL sendiri, ini adalah DKL ini pengisi kontennya gitu, ya? Ya? Betul. Nah, boleh dijelasin Bang, itu apa aja yang ada dalam satu pekan itu? Iya. Bahwa Dewan Kesenian Lampung adalah salah satu lembaga sebagai katalisator bagi para seniman dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah. Oleh karenanya sebagai katalisator bagi seniman tentunya kegiatan ini adalah dari para seniman untuk masyarakat, untuk masyarakat. Seniman. Bahwa selama ini kan ketika COVID-19 para seniman ini kan sulit untuk mengekspresikan berbagai seni yang mereka miliki. Dan Dewan Kesenian Lampung, walaupun sebetulnya di era COVID-19 kita tetap menjadi katalisator bagi seniman lewat ajang-ajang yang berbasis online atau YouTube ya. Nah, karena sekarang COVID-19 sudah mereda, maka kenapa tidak kita lakukan secara offline. Dan inilah sebetulnya bahwa di Dewan Kesenian Lampung itu ada 7 komite. Itu turun semua ya? Betul, ada komite tradisi, ada komite tari, kemudian komite sastra, kemudian
komite musik, seni rupa, kemudian film, teater, nah, semuanya turun pada kesempatan ini. Dalam arti turun ini mengajak semua seniman yang ada di Provinsi Lampung gitu, karena kita kan hanya sebagai katalisatornya. Jadi ini melibatkan para seniman dari berbagai kabupaten, kemudian termasuk juga dari apa namanya? Anak-anak komunitas anak SMA, anak SMP. Artinya bahwa sebetulnya harapan kita para generasi muda ini yang selama ini harus mengetahui sejak dini sebetulnya tentang kebudayaan daerah Lampung ini. Dengan adanya PKD ini, maka mereka akan mengenal sekaligus beredukasi karena Pekan Kebudayaan Daerah ini kan tidak hanya mempertunjukkan, tetapi sekaligus menjadi ajang edukasi dalam arti misalnya ada dari komite sastra akan memunculkan misalnya Cawa Lampung. Di situ ada edukasi bagaimana berbahasa Lampung, kemudian membaca puisi dalam bahasa Lampung. Nah, termasuk juga ada misalnya dari komite tari. Nanti sekaligus akan ada workshop tentang tari, kemudian dari tradisi ada workshop menabuh gamelan, sehingga anak-anak ini akan diajari gitu ya. Dan pada akhirnya mereka akan dipentaskan pada hari hanya. Oh begitu. Dan berarti ini sudah running dari jauh hari nih ya? Insya Allah. Terus begini Bang, apakah juga ini untuk DKL sendiri, apakah juga menjadi momentum untuk menginfokan kepada masyarakat bagaimana eksistensi dari DKL sejauh ini? Iya, gitu. Betul. Jadi Dewan Kesenian Lampung karena dia sebagai katalisator, artinya kan sebagai perantara, sebagai motor penggerak bagi para seniman, dan seniman-seniman ini kan sebetulnya hidup di Provinsi Lampung kan begitu banyak. Nah, selama ini DKL barangkali sudah dikenal atau belum kelihatan, mungkin hanya sebagian barangkali dari masyarakat. Nah, harapannya dengan adanya Pekan Kebudayaan Daerah ini, maka ajang bagi Dewan Kesenian Lampung untuk, terutama bagi para komite untuk memperkenalkan, mengajak berbagai seniman sesuai dengan komite masing-masing, sehingga akan muncullah sebetulnya barangkali seniman-seniman yang selama ini di era COVID-19 agak berjauhan, maka dengan adanya secara offline mereka akan dekat, kemudian berkolaborasi sekaligus pada akhirnya akan berkarya, akan hiduplah seni-seni yang ada di Provinsi Lampung ini. Sebagai ketua dari DKL saat ini, Bang, mungkin Bang Satria juga memang latar belakang seninya juga cukup kuat juga. Abang punya keinginan apa sih dengan DKL yang sekarang sudah banyak sekali kegiatan, selalu ada pameran, selalu ada kegiatan, baik itu pelatihan dalam segala macam seni itu. Secara pribadi Abang pengennya apa sih dengan adanya DKL ini? Ya, secara pribadi artinya ketika kita diamanahkan sebagai ketua Dewan Kesenian Lampung, tentunya kita akan berperan, berkontribusi sesuai dengan visi dan misi dari Dewan Kesenian Lampung. Ketika dia berperan sebagai katalisator, artinya kita betul-betul ingin menjadikan lembaga ini menjadi katalisator bagi para seniman, sehingga seniman selama ini barangkali kesulitan untuk berkomunikasi dengan seniman-seniman lain, kemudian kesulitan mengekspresikan atau tempat untuk pentas misalnya dan lain sebagainya, maka disinilah sebetulnya Dewan Kesenian Lampung berperan karena kita memiliki sarana prasarana, diantaranya kan ada panggung tertutup, ada panggung terbuka. Seperti yang di sekitar kita sekarang ini kan sedang ada pameran lukisan bagian dari seni rupa, maka seniman kan sebetulnya butuh semacam showroom kan, atau tempat workshop. Maka dengan adanya ajang PKD sekaligus adanya ajang Dewan Kesenian Lampung ini, maka mereka bisa mengekspresikan dari karya-karyanya. Gitu. Dan ini sebetulnya tidak hanya pada saat PKD, bagi para seniman yang ingin memajang karya-karyanya, dilakukan sehari-hari memang selalu ada pajangan ini lukisan sih di sini ya. Betul. Nah, termasuk sebetulnya panggung-panggung baik terbuka maupun tertutup sebetulnya buat seniman ketika dia akan mengekspresikan, mempertunjukkan seninya, maka silakan gitu, manfaatkan itu. Jadi sejauh ini kalau ada di luar sana yang bilang bagaimana eksklusifnya DKL itu sebenarnya mentah sekali enggak lah. Jadi
yang kalau khususnya saya pribadi dan rekan-rekan yang lain sebagai pengurus adalah kita ingin sebetulnya memberikan yang memang kita miliki untuk mengangkat seniman-seniman yang ada di Provinsi Lampung ini. Iya, betul. Oke. Terus DKL ini tidak di bawah Dinas Pendidikan sih, enggak ya? Oh, enggak. Tapi kalau kita ada kegiatan memang leading sektornya di situ Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Sejauh ini komunikasi dengan pemerintah melalui Dinas Pendidikan seperti apa, Bang? Ya, kita berkomunikasi dengan baik. Artinya sebetulnya harapan dari masyarakat Lampung lewat pemerintah, maka itulah yang sebetulnya kita sambut, sekaligus permasalahan tentang seni dan budaya di Provinsi Lampung ini itulah yang kita sampaikan kepada pemerintah sehingga akan menjadi solusi kan, solusi yang betul-betul akan bermanfaat bagi masyarakat, bagi pemerintah kita, sehingga pada akhirnya seperti kalau kita lihat di sini kan ada peraturan presiden ya, peraturan presiden nomor 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan. Artinya bahwa pemerintah tidak hanya barangkali pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah nasional melalui presiden, gubernur kan begitu, ingin menghidupkan kebudayaan dan seni di daerahnya masing-masing atau di Indonesia dengan cara mempromosikan, misalnya kan ini PKD kan adalah ajang promosi, memperkenalkan bagi masyarakat. Maka inilah sebetulnya yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Lampung, termasuk juga Dinas Pendidikan Provinsi Lampung atau pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Nah, terus gini, bisakah juga Dewan Kesenian ini menampung, tadi kan dibilang aspirasi, termasuk juga keluhan dari para seniman dan lain-lain, bisa juga nggak itu disampaikan menjadi mediator ya? Oh iya, betul. Jadi kita kan setiap hari ya, masing-masing komite ini kan kantornya di sini, akan menampung semua persoalan atau keluhan yang dihadapi oleh seniman. Artinya kalau kita berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi, artinya kita akan memberikan kontribusi yang banyak kan. Karena apa? Karena memberikan manfaat kan. Karena kalau permasalahan yang kita hadapi tidak diselesaikan, maka dia akan semakin besar masalahnya. Tapi kalau kita selesaikan, nanti lewat focus group discussion, misalnya yang dilakukan bersama DKL. Kemudian dari sini kita sampaikan kepada pemerintah daerah, sehingga nanti akan menjadi suatu kebijakan bagi pemerintah kita untuk menghidupkan seniman atau seni dan budaya yang ada di Provinsi Lampung ini. Bang Satria, kembali ke PKD. PKD ini dilaksanakan dari kapan sampai kapan? Ya, PKD ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 September sampai 29 September. Dan setiap hari akan berlangsung, tidak hanya dalam bentuk pameran, tetapi juga tadi adalah edukasi dalam bentuk workshop, pelatihan, kemudian sekaligus pertunjukan dari masing-masing komite. Dari masing-masing seniman, sehingga betul-betul akan hidup gitu ya suasana dari 24 sampai 29 dan akan mengajak semua masyarakat Lampung supaya datanglah ke Dewan Kesenian Lampung. Lokasinya di depan ya? Di depan, kemudian di dalam, dan di samping kiri kanan gedung ini termasuk panggung terbuka. Jadi pemirsa saksikan atau hadirlah dalam Pekan Kebudayaan Daerah yang digelar oleh Dewan Kesenian Lampung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang berisikan banyak sekali, ada tampilan kebudayaan atau seni, juga ada edukasi berupa pelatihan dan lain-lain. Ekonomi kreatif, UMKM juga terlibat ya Bang? Betul, UMKM termasuk kuliner. Kulinernya juga. Jadi ini bakal diharapkan bisa menghadirkan banyak sekali masyarakat yang terlibat di sini supaya tahu bagaimana eksistensi dari Dewan Kesenian sebetulnya. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang Dewan Kesenian Lampung itu eksklusif, kita mau masuk aja susah, mau berkarya, mau dipromosikan susah. Sekarang sudah dibuka seluas-luasnya untuk semua seniman dengan semua berbagai macam seni, bahkan untuk kuliner, usaha dan kuliner pun termasuk pengrajin tapis. Nah, begitu. Seluruh Lampung loh, hadir ya di Dewan Kesenian Lampung tanggal 24 hingga 29 September 2022. Terima kasih Bang Satria Sama-sama, Mbak Novi. Sukses selalu untuk DKL dan juga untuk PKD. Terima kasih pemirsa, demikianlah obrolan kita bersama Ketua Dewan Kesenian Lampung, Profesor Satria Bangsawan. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.